Teman, tips atau trik yang lain untuk menjawab soal TOEFL listening, terutama untuk short dialogue adalah dengan menentukan listen for who and what in passive, atau mendengarkan siapa yang melakukan apa, terutama dalam pernyataan-pernyataan yang pasif ya. Tetapi kenapa ketika saya mencoba mendengarkan trik-trik tadi itu, ya saya malah bingung saya mau menggunakan trik apa. Nah teman-teman, sebenarnya trik itu kan digunakan hanya untuk membantu ya. Tentu saja kalau kita prakteknya sekali dua kali, ya otak kita akan keburu habis untuk memikirkan ini menggunakan trik apa. Tetapi sebenarnya jika teman-teman terbiasa, oke, trik-trik tadi itu akan bekerja dengan sendirinya. Artinya dengan cepat otak kita akan berpikir bahwa, "Oh, ini arahnya ke sini nih. Ini arahnya ke sini nih." Itu secara otomatis otak kita, kalau kita sudah terbiasa terlatih, itu akan ke situ. Jadi bukan, trik ini misalnya kita gunakan sekali, 2 kali, terus langsung, bisa ya teman-teman. Enggak seperti itu, cara cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi tetap kita harus melatih, ya, sehingga otak kita otomatis akan memilih dengan sendirinya. Oh, ini arahnya ke sini nih. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, eh kita lanjutkan teman-teman. Tips dan trik selanjutnya adalah listen for who and what in passive, atau siapa yang melakukan apa, terutama dalam pernyataan-pernyataan pasif. Nah, strateginya itu pertama kita lihat ya, kita gunakan jeda di ini ya, di antar soal, antar nomor itu ada jeda. Kita gunakan untuk membaca soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu nanti kita baca pilihan jawabannya, dan itu biasanya akan terpetakan tuh, loh kok ini pilihan jawabannya ini misalnya ada yang aktif, aktif, pasif, aktif misalnya ya, kemungkinannya akan arahnya ke metode ini teman-teman, atau bisa jadi sebaliknya, pasif, pasif, aktif, terus pasif. Nah, tetapi metode ini tidak bisa digunakan dengan satu metode teman-teman ya, kita harus gabungkan dengan metode lain, terutama bahwa kita harus selalu fokus di suara kedua teman-teman, karena biasanya jawabannya ada di situ, dan yang ditanyakan itu biasanya suara kedua juga. Prinsip dasarnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, if the dialogue contain a passive statement, the answer to the questions is often an active statement. Jika dialognya berisi pernyataan pasif, biasanya jawabannya adalah berupa pernyataan aktif. Oke, jadi ketika dialognya berupa pernyataan pasif, biasanya, ini biasanya teman-teman ya, jawabannya berupa pernyataan aktif. Begitu juga sebaliknya. If the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Jika dialognya berisi pernyataan aktif, biasanya jawabannya adalah pernyataan pasif. Tetapi catatannya di sini adalah check carefully who or what is doing the action in this question. Tetap kita fokusnya adalah siapa melakukan apa. Nah, biasanya nanti jawabannya adalah padanannya, entah itu dalam bentuk pernyataan aktif ataupun pernyataan pasif. Nah, kita ambil contoh ya untuk mensederhanakan di sini teman-teman. Kita bisa lihat kalimat misalnya seperti ini. Suara pertama, did Sally go to the bank this morning? Oke. Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Terus pernyataan keduanya, yes, she did. Saya ulangi, pernyataan keduanya adalah yes, she did. She got a new checking account. Oke, she got a new checking account. Oke. Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Ya, dia pergi ke bank. Dia apa? Membuka akun baru atau rekening baru. Nah, pertanyaannya adalah what does the man imply? Maksud
perempuan tadi apa secara tersiratnya? Nah, di sini kalau kita lihat pilihan jawabannya, oke, itu ada 3 pernyataan aktif dan ada 1 pernyataan pasif. Dan ketika kita dengarkan suara kedua tadi, yes she did, she got a new checking account, itu pernyataannya adalah aktif. Nah, kemungkinannya jawabannya adalah C, teman-teman. Kita lihat ya. Apakah antara suara kedua tadi dengan pilihan C ini memiliki kesamaan arti atau kesamaan maksud? Pernyataan kedua, maksud dari pertanyaannya adalah what does the woman imply? Maksud perempuan tadi apa? Maka she did, yes she did, she got a new checking account. Dia membuka akun rekening baru. Sally wrote several checks. No. Sally wanted to check up on the bank. Itu juga no ya. Nah, a new checking account was opened. Oke, ini pernyataan yang sama sebenarnya dengan she got a new checking account, hanya saja berbeda bentuk. Oke, dalam soal atau suara soal she got a new checking account itu dalam bentuk aktif, a new checking account was open itu dalam bentuk pasif. Tapi maksudnya sama. Oke, jadi intinya adalah who-nya itu adalah she atau Sally. Oke. Terus doing what-nya itu adalah got a new checking account. Berarti a new checking account was opened. Itu sama saja, teman-teman. Atau kita contoh selanjutnya, teman-teman, di sini. Let's say kita belum baca, let's say kita belum mendengarkan jawaban, let's say kita belum mendengarkan soalnya. Terus yang tersedia adalah pilihan jawabannya. Kita baca dulu pilihan jawabannya. Ini misal kita mengandaikan kita memanfaatkan waktu jeda sebelum audio untuk soal tersebut itu dimulai. Alice education has paid off. Pendidikan si Sally sudah terbayar. Paid off, terbayar. Oke. Okay. Alice tuitions need to be paid. Oke. Okay. Telah dibayar, harus dibayar. Oke. Okay. Terus Alice has already paid her fees. Alice sudah membayar biayanya atau biaya pendidikannya. Oke. Terus yang terakhir, Alice sudah menerima uang. Maka kemungkinannya adalah siapa melakukan apa. Who-nya itu Alice, and what-nya itu adalah biaya pendidikan. Di sini ya rata-rata ya pendidikan, yang berbeda itu cuman di bagian D ya, menerima uang. Nah, hanya saja kalau yang B di situ itu need to be paid, itu seolah-olah mengisyaratkan berarti belum dibayar tetapi harus dibayar. Oke, berarti yang tersisa adalah A dengan C nih, teman-teman. Nah, kita tinggal lihat detail suara soalnya. Suara soalnya adalah Alice needs to pay her tuitions today. Alice harus membayar SPP-nya hari ini. But her tuitions has already been paid. Bentuknya adalah pasif. Oke. SPP-nya sudah dibayar. Nah, yang A itu menggunakan kata education, pendidikan. Oke. Nah, yang C itu menggunakan fees. Fees itu sama saja dengan tuitions. Oke. SPP. Nah, maka dan C ini dia bentuknya aktif. Suara kedua di soal itu bentuknya pasif. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, teman-teman, coba kita praktekkan dengan teman-teman, kita praktekkan teknik ini dengan sebelum kita mendengarkan soal audio soalnya. Nah, kita lihat nomor 1, teman-teman. Nomor 1 itu bagian A. If the restaurant is on the corner, okay, aktif. If the man would like to go to the restaurant, aktif. If the vegetables are fresh, aktif. If vegetarian food can be obtained,
itu pasif. Nah, kita belum tahu arahnya kemana, tapi kita tebak dulu kemungkinan jawabannya adalah D. Nanti kita tinggal dengarkan soalnya. Nah, itu caranya seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman juga harus hati-hati. Intinya adalah membaca opsi pilihan jawaban terlebih dahulu itu hanya untuk membantu. Tetapi untuk menentukan mana jawaban yang benarnya, kita harus tetap mendengarkan terlebih dahulu soalnya. Oke, untuk memastikan. Oke. Untuk memastikan siapa melakukan apa, teman-temannya. Nah, teman-teman bisa coba terapkan materi tadi. Ya, semoga membantu untuk mengisi soal nomor 1 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 8 ya, teman-teman. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Discuss what to do next. Let's stop in here for a cup of coffee. Well, I'd love to, but as a matter of fact, I'm really tired. No, I see. Well, in that case, I suggest we take a taxi straight... Number 2. Thank you. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Trouble. What happened to Harry? When you do not wish to put people to trouble. Let me help you with that bag. Oh, no. Please don't bother. I can manage all right, thank you. I'll drive you home. Please don't bother. Number What are you 3. going to do, John, while we're... Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. Let me get What you- does the woman mean? Quite all right. I can manage, thanks. Let me show you the way. No, it's quite all right. I'll find my way all right, thanks. I'll come and fetch you from the station. Thank you, but there's really no need to. I can easily catch... Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? I don't want to upset your plans in any way. Oh, you won't be doing that. Please don't go to a lot of trouble. It's no trouble at all. I don't want to put you to any inconvenience. It won't be any trouble at all. Number 5. Apologies for Did you see causing trouble. Sally? Her leg's in a cast. Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. Sorry to cause you all this What trouble. happened to Sally? No trouble at all, really. I hope I'm not disturbing you. Not at all. Do come in. Do you think I should apply for the job? Well, there's no harm in trying. What's wrong with me? Number Doctor? 6. The horses are not in very good shape now. A few days They were ridden too long and too hard. You look as if you... What does the man mean? A conversation. Alan is meeting Jane at the airport. Hello, Jane. Nice to see you again. Hello, Ollie. You're looking very well. Yes. Let me... Number 7. Oh, no, please. Why didn't you order coffee? Manage all right? I thought it had already been ordered. Go to my place now. What does the man mean? I believe. That's very nice, but you needn't have bothered. I had a sandwich on the plane. Well, you know my mother. By the way, what would you like to do while you're here? I'll be glad to show you around. Oh, I Number didn't 8. fit your plans in. How are your friends going to get home from the airport after their trip? Nonsense. Their car was left in the airport lot. Country. Well, that's What does the woman mean? Chapter 15. Sympathy and consolation. Sympathy. What's the matter? I don't feel too well.